Bersama saya Wijaya Kusuma. Hari ini teman-teman kita akan belajar modul berikutnya. Kemarin kita sudah belajar gimana cara untuk membaca iklan ya, hasil iklannya. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya custom audience. Chatnya sudah ada pixelnya. Lalu pixel itu membaca setiap aktivitas para pengunjung ya, apa yang mereka lakukan ya. Misalnya para pengunjung ini sudah lihat konten teman-teman ya, lalu dia tertarik, dia tekan baru masuk aja mereka sudah kerekam ya. Nah, kerekamnya sebagai apa? Sebagai pack view. Kemarin kan kita sudah pasang yang namanya pixel pack view. Nah, lalu kalau misalnya si pengunjung website teman-teman melihat melihat produknya sangat menarik, dia tekan tombol misalnya add to cart ya, ataupun dia tekan tombol untuk chat ke teman-teman, maka semua aktivitas itu kerekam. Targeting buat orang-orang yang sudah melakukan aktivitas itu ya, atau kita juga bisa membuat audiens yang serupa seperti orang-orang yang sudah melakukan aktivitas seperti itu. Oke, kita akan masuk langsung ke bagian asset, lalu kita akan masuk teman-teman, kita masuk ke audience. Nah, disinilah kita akan membuat yang namanya custom audience. Nah, tadi saya sudah buat yang namanya pack view ya, teman-teman, 30 hari. Tapi pack view ini biasa nggak saya gunakan untuk membuat yang namanya lookalike audience. Tapi biasanya saya pakai untuk exclude orang-orang yang sudah pack view. Supaya apa? Supaya iklan teman-teman nanti pada saat tayang tidak ditayangkan orang-orang yang sudah kunjungin di website kita lagi, seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang membuat yang namanya custom audience dari pixel event. Apa yang mau kita buat? Kita buat custom audience. Nah, kita masuk ke bagian karena kemarin kita punya iklannya kan pakai website, maka kita pilih bagian website traffic. Lalu kita membuat custom audience-nya apa? Nah, karena kemarin saya buatnya adalah pixelnya saya buatnya adalah complete registrasi, karena di website saya ada yang namanya form ya. Kalau misalnya teman-teman punyanya add to cart ya, silakan bikin add to cart ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bikin kontak, silakan bikin yang kontak. Yaitu kembali lagi teman-teman pada saat setup pixelnya, eventnya apa. Lalu saya bikin complete registrasi. Saya pilih pixelnya. Oke. Lalu saya kasih nama, misalnya complete registrasi. Saya buat CR ya. CR 30D ya. Saya kasih penamaan. Silakan teman-teman kasih penamaan sendiri ya. Teman-teman pilih confirm. Maka CR ini akan keluar ya. Nah, ini kalau seperti ini belum bisa. Ini tunggu ya teman-teman. Ini kalau seperti ini teman-teman harus tunggu audiensnya muncul dulu. Nah, ini audiensnya sudah muncul karena saya sudah buat duluan. Biasanya teman-teman harus tunggu beberapa jam. Ini audiens yang dari pack view dari satu campaign kemarin itu ada 2.659 orang yang sudah ke-trigger ya, sudah kelacak. Lalu misalnya teman-teman sudah buat yang ini ya, katakan ini yang sudah jadi ya, karena ini belum muncul ya, jadi saya nggak bisa pakai yang ini, saya pakai yang ini ya teman-teman. Lalu teman-teman buat lagi yang namanya lookalike audience ya. Jadi lookalike audience itu adalah audience yang kemiripannya sama. Jadi seperti ini ya, jadi ilustrasi seperti ini. Let's say misalnya teman-teman punya 2.659 orang. Nah, saya perintahkan ke TikTok, tolong dong carikan orang-orang yang serupa, yang seperti ini nih, yang suka pack view, yang sudah masuk ke website saya. Jadi
Pixel akan mencarikan orang-orang yang tipikal yang seperti itu. So, ini powerful banget ya teman-teman. Kenapa saya bilang powerful banget? Karena kemiripannya mirip banget. Jadi kalau misalnya orang-orang yang suka melakukan belanja, ya teman-teman dapat orang-orang seperti itu. Luar biasa ya. Oke, kita masuk ke bagian yang bawah. Lalu ada audience LLA. Lalu teman-teman pilihnya. Kalau CR ini kan belum keluar ya tadi ya, belum ada audiensnya, belum bisa, teman-teman harus tunggu. Ini pack view, teman pilih yang bagian pack view. Nah ini biarkan aja sesuai standar settingannya. Placement nih kemarin apa iklannya? Kemarin kan kita iklannya cuma hanya di TikTok. Kita pilih TikTok. Locationnya karena kita iklannya di Indonesia, teman-teman pilih Indonesia. Oke. Lalu ini ada 3 kategori audience. Ada balance, broad, dan narrow. Ini kemiripannya ya teman-teman. Kalau ini yang lebih luas. Ini yang paling mirip. Nah, kita akan ambil ke bagian balance dulu. Lalu kita confirm. Jadi ya, satu ya. Kita buat lagi. Placementnya TikTok. Kasihnya Indonesia. Lalu kita buat yang broad. Ya ini klik broad, confirm. Oke, udah 2 ya. Kita buat satu lagi ya. Indonesia. Lalu yang narrow. Oh, ini belum dipilih. Oke, sudah 3. Tapi audiensnya belum muncul ya teman-teman. Ini audiensnya belum muncul, nanti akan muncul. Nah, kalau sudah muncul, teman-teman sudah boleh langsung melakukan iklan. Cara iklannya gimana? Sama seperti kemarin. Kita akan masuk ke campaign ya. Kalau misalnya teman-teman mau simple, misalnya ada iklan yang di sini ya, kita tinggal duplikat dari sini. Oke, misalnya mau duplikat dari, let's say misalnya sudah ada konten yang sudah winning, teman-teman mau duplikat konten yang winning. Cara pertama seperti ini. Kita masuk ke bagian add group dulu ya. Teman-teman langsung di sini copy. Nah, di sini lakukan buat campaign baru. Teman-teman duplikat di sini misalnya ya, ini kan existing campaign ya. Teman-teman duplikat di sini. Nah, campaign inilah nanti kita akan rubah ya teman-teman. Akan kita rubah audiensnya. Nah, ini kita hilangin dulu teman-teman. Yang ini masukin di sini ya. Keluarkan audiensnya. Ini size-nya masih terlalu kecil ya teman-teman. Kalau teman-teman tadi pilihnya yang custom audience dari LLA, itu audiensnya pasti besar ya. Kalau kecil-kecil boleh nggak ditargeting misal 1000 orang? Ya bisa aja. Cuman kalau misalnya targetingnya audiensnya kecil, udah pastinya iklan kita pasti mahal ya. Biasanya misalnya tadi saya dapatnya yang, kalau misalnya yang ini kita masuknya add to cart, atau tadi yang bagian complete registrasi di sini, biasanya kalau iklan sudah jalan udah lama, yang saya pakai exclude di bagian pack view-nya. Biasanya saya exclude, jadi orang-orang sudah berkunjung, yang sudah datang ke website yang sering kita
Teman-teman pasti sering ngalamin yang namanya biasa kita udah kena iklan ini padahal kita udah beli. Diiklanin terus ya. Menurut saya itu nggak efektif. Nggak efektifnya kenapa? Kecuali ya orang-orang itu baru kena iklan sekali, tapi udah beriklan udah berkali-kali, tapi dengan konten yang sama. Kalau mau efektif berarti kita misal dia belum beli, kita pakai konten yang berbeda. Nah kalau kita exclude, otomatis kan akan ngurangin yang namanya budget kita, budget iklan kita. Nah, iklan kita bisa menjangkau orang yang berbeda seperti itu. Yang bagian atasnya interestnya aja kita hilangin ya teman-teman. Yang bagian bawahnya kita tetap pakai. Interest utamanya aja yang kita hilangin. Lalu budgetnya kalau misal teman-teman mau ditambahin atau mau disamain, tinggal next ya, tinggal di next aja, tinggal nanti diterbit ya. Karena kalau kontennya sudah winning ya teman-teman nggak perlu ganti konten lagi seperti itu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang keduanya teman-teman create new di sini. Kalau saya sendiri, saya nggak suka adset itu, campaign itu digabung. Kalau menurut dari orang TikTok, orang Facebook juga, kalau bikin LLA, kalau bisa campaignnya jangan digabungin, dibuat adset yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman ada buat look like audience ya, ada yang kontak, ada yang add to cart, dibuat yang berbeda aja adsetnya ya, seperti itu ya. Jadi caranya tadi, lalu kita bikin tadi ya campaign baru, ini left dulu ya, ini create baru, lalu teman-teman pilih objektifnya konversi, continue ya. Ini misalnya mau dikasih nama apa campaignnya, add grupnya. Tadi campaignnya udah kasih nama belum ya? Campaign belum kasih nama ya. Campaignnya mau dikasih nama apa? Misalnya complete registrasi LLA misalnya, seperti itu. Continue. Udah teman-teman tinggal masukin website. Ini pilih website. Ini add group ini misalnya set aja lah ya. Set pixelnya, optimasinya apa ya, mau teman-teman mau ambil apa, eventnya, pixelnya ya. Bisa submit form misalnya. Kalau misalnya teman-teman kemarin ada buat pixel eventnya add to cart, silakan teman-teman add to cart. Placementnya kita pilih yang TikTok ya, ini enggak ya. Location Indonesia, pilih usianya misalnya mulai dari 25 sampai 54. Nah karena misal ini gendernya sama seperti iklan kemarin ya, kalau memang produknya bisa dipakai wanita pria ya silakan teman-teman pilih 2 ya, atau all ya. Atau misalnya bisa pakai pria, teman-teman silakan pria aja misalnya produknya ya. Kalau misal produk saya skincare ya, saya lebih targetingnya female aja. Kalau walaupun cowoknya bisa pakai, saya lebih suka female aja ya. Nah ini include-nya apa? Audiensnya yang tadi tuh yang kita buat ya teman-teman, yang kita buat barusan tadi. Ini karena yang tadi komplit registrasi nggak ada, saya kasih contoh yang pack view ya. Lalu kalau misal mau di-exclude audiens yang sudah masuk ke website pack view, teman-teman mau exclude silakan exclude. Seperti itu teman-teman, tinggal isi budgetnya ya, budget hariannya mau berapa ya, minimum 200.000 seperti biasa. Pilih konversi ya, jangan pilih yang klik ya, nanti yang datangnya semua orang-orang cuman klik website teman atau cuman hanya klik kontennya aja. Jadi pilih yang konversi. Oke. Yang lower cost ya teman-teman masih pilih tetap yang lower cost. Nanti cost cap itu buat bidding teman-teman. Nanti next video kita akan buat gimana cara bidding ya. Terus nanti tinggal next buat konten. Udah seperti itu teman-teman. So sesimpel itu, segampang itu untuk membuat yang namanya
custom audience. Saya yakin setelah teman-teman buat custom audience, pasti hasilnya akan lebih bagus kampanyenya dibandingkan teman-teman campaign sebelumnya, karena si TikTok ini sudah pinter untuk mencari audiens yang serupa, yang mirip, yang suka belanja, yang suka klik konten teman-teman, ya, seperti itu. So, kita akan ketemu ke next video berikutnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, subscribe. Teman-teman boleh bagikan video ini ke teman-teman Anda, supaya teman-teman juga mendukung channel ini terus maju, dan saya juga semakin semangat buat konten buat teman-teman semua, dan kita maju bersama di digital. See you next video berikutnya. Terima kasih.